Alhamdulillah segala bacaan al-azimiyah, khatib al-haddad, asma'ul husna seperti biasa setelah terpahamkan untuk menambah keberkahan majlis kita pasca kita malam ini. Kenalkan taklim yang insyaAllah akan disampaikan oleh alim kita Ma'alim al-Matajidi kepada beliau. Silakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وعلى آله وصحبه أجمعين. Amalan Abbas, amalan Dimyati, amalan Abdullah Ibrahim Abdul Hamid, wal Hubab Azizah bin Talil Bukri wa Syaibilaya wa Sambil amalan Nabi Muhammad wa ma'alatul kitab ahlak ribunin Ashraf Umar bin Ahmad Baraja wa Rasulihim wa Furahim Nadrati Sudi Samatul Salam Abdul Qadir wa Sudi Samatul Salam Muhammad wa Sudi Samatul Salam Abdurrahman Lana iliyin bin Nabi wa Sudikin wa Sudasulina yang nabrakatim wa asrarihim anwarihim ulum nafatihim bidin wa dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Tahiyyati wa ihtirami min samami qalbi al-jalis amamana, yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, dari lubuk hati saya yang terdalam, yang mana telah duduk di hadapan kita semua, al-muhtaram al-muhkaram Al-Ustadz Endrik Atalallahu umruhu wa wasa arzakahu wa mata ala husnil khatimah ala husnil khatimah ala husnil khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa sururin wa humur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dan meluaskan rezeki-rezeki beliau dan mewafatkan beliau setelah umur yang panjang dalam keadaan husnul khatimah ala husnul khatimah ala husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita aturkan kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, yang selalu mencurahkan kepada kita curahan karunia kebaikan dalam dunia, dalam terkumpul lakuan Allah salawat serta kita atur paling subhanahu wa sang semua panutan untuk keridhaan Allah, wujud beliau mendapatkan atau dekat tinggi Allah subhanahu itu ketakwaan Khaliknya beliau kepada Allah. Dalam ayat
paling mulia di sisi Allah. Banyak punya Allah isi kita salah satu setelah ini bahwa naat bahwa ada kali subhanahu ini ada kita bahwa pemuda kepada Allah sangat penting suatu pelajar orang guru telah lama seperti temannya tidak orang lain seorang punya seorang orang yang diri pergi gilakan jalan kerjaan gawe gawe berjalan masing-masing katakanlah lalu kan dari dengan kita tetap berani menemui
dia maling di rumah anak yatim. Sudah terus berjalan, dia berjalan dan akhirnya dia nyari-nyari tadi, dan akhirnya dia tiba di rumah seorang pedagang kaya raya yang tidak ada penjagonya, jadi tak kate satpamnya, kate wong yang jago. Orang-orang sudah tahu bahwasannya pedagang ini memiliki harta yang melebihi kebutuhannya. Nah katanya, nah disinilah katanya, disinilah gumamnya kan tadi, gumamnya tadi disinilah waktu yang tepat untuk aku maling katanya. Disinilah. Kemudian pemuda ini memulai aksinya. Dia berusaha membuka pintu dengan kunci-kunci yang telah disiapkannya. Telah berhasil masuk, tiba-tiba ternyata rumah itu ternyata besar. Pas dia masuk tuh, wih gila besarnya rumah ini. Kan rumah apa? Pedagang yang kaya raya kan. Banyak kamarnya juga. Sudah besar. Ya, kalau rumah-rumah besar kan pasti banyak kamarnya. Dikelilingilah di dalam rumah tadi sampai menemukan tempat penyimpanan harta si pemiliknya. Kemudian dibukanya lah sebuah kotak dan didapatinya emas, perak dan uang tunai. Pas di dalam kotak tadi dia nemu apa? Dia nemu emas, perak dan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Kemudian dia tergoda untuk mengambilnya tadi. Tergoda dia untuk mengambilnya. Lalu dia berkata, katanya jangan. Dalam hatinya tadi kan, pas nak diimbaknya tadi, dia tadi sudah tergoda. Jangan katanya. Jangan katanya kan. Guru aku katanya di dalam hatinya tadi, guru aku telah berpesan katanya, telah berpesan agar aku selalu bertakwa. Agar aku selalu bertakwa. Barangkali pedagang ini belum mengeluarkan zakat hartanya katanya tadi. Kalau begitu sebaiknya aku keluarkan zakatku terlebih dahulu. Dia mengambil buku-buku catatan di situ dan menghidupkan lentera kecil. Jadi diembeknya. Katanya tadi kan, kata guru aku kan, aku disuruh selalu bertakwa. Nah, di dalam hatinya tadi, mungkin si pemilik ini belum mengeluarkan zakat hartanya. Nah, kalau mak itu aku bakal hitung ke zakat hartanya tadi. Dicarinya lah buku catatan tentang apa? Tentang jualanan dia tadi. Dicarinya sudah dapat, terus dia tadi menghidupkan lentera kecil yang dibawanya tadi. Sambil membuka lembaran buku-buku tersebut, dia menghitung. Dia memang si pemuda ini kan memang pandai di dalam apa? Di dalam berhitung. Kemudian dihitungnya lah semua harta yang ada, perkiraan berapa zakatnya tadi. Dihitungnya berapa zakatnya tadi, dihitung oleh si pemuda ini. Dihitungnya sampai dia tadi menghabiskan waktu berjam-jam dari malam sampai ke waktu subuh. Dari malam sampai ke waktu subuh. Kemudian masuk waktu subuh tadi, dia berbicara, ngomong dewek. Ingat takwa kepada Allah, kau harus melaksanakan sholat dulu katanya. Iya katanya, aku kan disuruh guru aku untuk selalu bertakwa. Kalau begawe ini didampingi dengan takwa. Sholat dulu katanya. Sudah dilaksanakanlah sholat subuh. Kemudian, nah dia tadi sholat melaksanakan sholat dulu, kemudian dia keluar menuju ruang tengah rumah, lalu berwuduk di bak air untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya dia tadi
melakukan sholat sunnah fajar, kan sholat fajar dulu, sholat sunnah fajar. Tiba-tiba wong pemiliknya tadi terbangun, dilihatnya dengan penuh keheranan, ada lentera kecil yang menyala, kata si ini tadi. Tiba-tiba bangun si pemiliknya tadi. Dia lihat kotak hartonya dalam keadaan terbuka. Pas dia jengok tadi, kotak hartonya tadi dalam keadaan terbuka. Heran dia tadi, ngapa kotak harta aku ini terbuka? Pas dia jengok di ruang tamu, ada seorang pemuda sedang melaksanakan sholat. Kemudian istrinya bertanya, apa ini katanya? Dijawab suaminya, demi Allah aku juga tidak tahu katanya. Demi Allah aku juga tidak tahu. Lalu dia menghampiri pencuri tersebut. Kurang ajar katanya. Kurang ajar kau ini. Siapa kau dan ada apa ini? Si pencuri berkata, sholat dulu katanya, baru bicara. Sholat dulu. Kita sholat dulu baru bicara. Ayo pergilah berwuduk katanya. Lalu sholat bersamaku. Tuan rumah lah yang berhak jadi imamnya. Karena khawatir pencuri itu membawa senjata. Jadi takut bahwasannya tuan rumah tadi takut kalau aku tidak meloi perintahnya, takutnya dia tadi bawa apa? Senjata. Tapi apa? Wallahu alam. Bagaimana dia bisa sholat? Selesai sholat dia bertanya, sekarang coba ceritakan siapa kau dan apa urusanmu. Dia menjawab, saya ini pencuri. Lalu apa yang kau perbuat dengan buku-buku catatanku itu? Tanya tuan rumah lagi. Si pencuri menjawab, aku menghitung zakat yang belum kau keluarkan selama 6 tahun. Sekarang aku sudah menghitungnya dan juga sudah aku pisahkan agar kau dapat memberikannya pada orang yang berhak menerima zakat. Hampir saja tuan rumah itu dibuat gila karena terlalu keheranan. Jadi heran, masa pencuri ini tadi katik rasa takut sama sekali. Lalu dia berkata, hai, ada apa denganmu sebenarnya? Apa kau ini gila? Mulailah si pencuri itu bercerita dari awal, dan setelah tuan rumah itu mendengar ceritanya dan mengetahui ketepatan serta kepandaiannya dalam menghitung, juga kejujuran kata-katanya, kata si pemiliknya tadi. Kemudian dia juga mengetahui tentang manfaat zakat. Sudah diceritain juga galau. Kemudian dia tadi menghampiri istrinya. Mereka berdua, nah jadi suami istrinya tadi punya anak perempuan. Setelah keduanya berbicara, tuan rumah itu kembali menemui si pencuri tersebut. Kemudian berkata, bagaimana sekiranya kalau aku nikahkan dengan putriku? Atau si pemilik rumah tersebut, aku akan angkat engkau menjadi sekretaris dan juru hitungku. Kau boleh tinggal bersama ibumu di rumah ini. Kau kujadikan mitra bisnisku, kata si pemilik rumah tersebut. Ia menjawab, aku setuju. Dijawab oleh si pemuda tersebut. Di pagi hari itu pula sang tuan rumah memanggil para saksi untuk acara akad nikah putrinya. Jadi intinya apa? Intinya kita ambil cerita ini, kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya cerita ini. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka selalulah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak begawe apa? Kita
dampingi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan tinggal. Kan kita sudah tahu kalau kita meninggalkan salat itu Rasulullah SAW mengancam kepada kita. Man taraka salat muta'ammidan faqad kafara jiharan, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang telah meninggalkan salat satu kali saja dalam keadaan sengaja, maka dia telah kafir dalam keadaan terang-terangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekali begitu meninggalkan sholat, kafir gitu sekarang secara apa? Terang-terangan. Itu ada apa sama Abdurrahman itu ngomong. Hadis ini pernah dikeluarkan oleh Samad Al-Habib Abdurrahman. Tentang apa? Tentang uang yang meninggalkan sholat subuh satu kali. Man taraka salat subhi muta'ammidan ja'alallahu mal'unan badal abad. Man taraka salat subhi marratan wahidatan ja'alallahu mal'unan badal abad. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan salat subuh satu kali saja, kata Rasulullah SAW, meninggalkan sholat subuh satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dia selama umur hidupnya di dunia. Kita hidup berapa tahun? Paling kita hidup cuman sitin wasafin, kata Rasulullah SAW. Tidak 60 tahun, 70 tahun. Nah, kalau itu 60 sampai 70, kadang 20, kadang 30, kadang 40. Kita tidak tahu kapan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita. Nah, cuman sholat subuh itu. Cuman sholat subuh Cuman sholat subuh. Kita di sini, ini majelis ini, itu sunnah. Kata Nabi Muhammad SAW, kita menjalankan sunnah, tapi kita meninggalkan wajib, maka kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis sunnah, salat wajib. Kita majelis, kita menjalankan sunnah, tapi kita meninggalkan wajib. Tidak salat subuh, paham? Tidak salat subuh. Itu wajib salat subuh. Salat itu wajib. Majelis ini sunnah. Nah, kalau bisa kita menjalankan sunnah dan menjalankan wajib juga. Supaya apa? Supaya dapat galo-galonya. Dan kita majelis tapi kita tidak salat. Alhamdulillah. Membahas pelajaran kita kitab Akhlaqul Banin karangan daripada Syekh Umar bin Ahmad Baroja, membahas tentang adabul julus, adab atau etikanya duduk. Kalau musannifu rahimahullah ta'ala wa rahimah al-imamin al-ustadzin wa nafa'na bihim wa bil ulumihim fid daraini amin ila anqala wa alaika an tura'iya halatal majlis. Wajib, senantiasa wajib bagi kita untuk memperhatikan tempat duduknya kita. Nah, jadi wajib di sini untuk kita memperhatikan tempat duduk kita. Fa in kana majlisa unsin wa farahin fasyarik ahlahu. Maka jikalau ada tempat majelis tadi tempatnya gembira atau tempatnya senang, tempat duduk tadi ada tempatnya gembira, fasyarik, maka ikutilah ahlahu kepada penduduknya itu. Jadi
kita jalan-jalan, contohnya kita jalan, tiba-tiba ada majelis. Tiba-tiba ada majelis riyadun min riyadil jinan. Majelis itu apa? Taman daripada taman-taman di surga. Kalau kita pengen masuk ke taman-taman di surga, maka masuklah majelis. Kita jalan, tiba-tiba ada majelis, ada apa? Ada suatu maulid atau suatu majelis. Nah, itu majelisnya tadi majelis apa? Majelis gembira, benar? Majelis senang. Itu apa? Kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini fasyarik ahlahu, maka ikutilah majelis tersebut. Nak majelis apa, we? Majelis rutin, majelis maulid, majelis apa ngaji. Nah, itu apa? Fasyarik ahlahu, ikutilah majelis itu. Bidzalika wal aqsa bil aksi. Wa iyyaka an tadhaka, dan wajib juga untuk kita wa iyyaka, dan berhati-hatilah an tadhaka, untuk kita ketawa wan nasu fi majlisi uznin, dan sedangkan manusia tadi di tempat di majelis yang mana tempatnya tadi majelis kesedihan, sedih, au tahzana, atau kamu menangis. Jadi berhati-hatilah, atau Syekh Umar bin Ahmad Baroja, berhati-hatilah untuk kita ketawa di majelis yang mana majelis tadi majelis sedih. Contohnya kita nyok tempat tadi ada uang, ada musibah, ada uang meninggal. Nah, ada uang meninggal. Kita datang ke majelis uang meninggal tadi, tempat uang meninggal, tapi kita ketawa ngakak-ngakak. Kita tidak, sedangkan uang yang ada di tempat itu, dia tadi menangis, sedih, bahwasannya ada keluarganya meninggal. Nah, kita di situ apa? Di situ ketawa ngakak-ngakak. Kita tidak melok sedih. Apalagi yang meninggalnya ini ulama, meninggalnya tadi seorang waliullah, ulama. Kita ngakak-ngakak, kita ketawa-tawa. Kan ada hadis, malam yahzan bimautil alim fawa munafik, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya, dengan wafatnya seorang alim, seorang waliullah, maka termasuk dia tadi wong yang munafik, tidak bersedih dengan meninggal wong alim, dengan meninggal waliullah, dekati sama sekali sedihnya. Nah, maka termasuk wong tadi wong yang munafik, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan kita tadi untuk ketawa di majelis yang tempatnya tadi tempat wong tadi bersedih, au tahzan, atau kita tadi bersedih, kita tadi sedih, wan nasu fi majlisi farahin. Nah, ini kebalikannya. Berhati-hatilah kita, beradablah kita untuk kita tadi jangan bersedih, jangan sedih, sedangkan manusia tadi di majelisnya senang. Contohnya majelis maulid tadi, kan majelis senang tadi kan, kita selawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Itu tempat orang senang dengan selawat tadi. Tapi apa kebalikannya, kita tadi nangis, sedih. Kebalikannya sedih, tidak senang dengan tempat tadi. Nah, itu tidak boleh. Fahadza laisa min dzauqi wa alaika aidan. Nah, fahadza laisa min dzauqi. Nah, maka jikalau kita tidak melaksanakan hal tersebut yang telah disebutkan tadi, itu bukan termasuk wong yang memiliki perasaan. Dakati hati wong itu. Dakati apa? Perasaan. Majelis senang, dia tadi sedih. Majelis sedih, dia tadi senang. Salah itu. Bukan termasuk adab, bukan termasuk etika. Etika
apa etika duduk. Dagati perasaan. Atau Imam Al-Habar radhiyallahu anhu itu beliau telah berkata di dalam maqalanya, ta'allamu syu'ur qabla an tata'allama ilma. Kata Al-Imam Al-Habar, belajarlah kalian semua ilmu perasaan sebelum kalian belajar ilmu yang lain-lain. Atau Imam Al-Habar. Jadi pertama kali kita nak belajar ilmu itu, kita belajar dulu ilmu perasaan. Perasaan dengan manusia. Nah, disuruh apa? Belajar ilmu perasaan dulu. Hati kita bersihkan dulu, baru kita belajar ilmu yang lain. Wa alaika aidan, dan wajib juga antab sahal makana liman aradal julus. Nah, wajib bagi kita untuk kita tadi meluaskan tempat duduk. Liman aradal julus, bagi orang yang menginginkan tempat duduk tadi. Jadi ada suatu majelis atau suatu tempat duduk. Nah, tempat duduk tadi kita wajib untuk meluaskan. Kalau wong nak menginginkan duduk di tempat kita tadi, jangan apa? Jangan ada wong nak duduk di sebelah kita tadi tidak meluaskan. Contohnya menyempitkan tempat tadi, dipasangnya pula supaya wong tidak duduk di tempat kita tadi. Nah, itu tidak boleh. Contohnya ada wong masuk nak ke majelis kita. Nah, kita harus luas ke tempat duduk tadi untuk wong yang menginginkan duduk di tempat kita. Biqaulihi ta'ala, karena ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan bagi kalian, tafassahu, maka luaskanlah oleh kalian, fil majalis, di dalam tempat-tempat majelis, tempat-tempat duduk. Fafsahu yamsahillahu lakum, maka luaskanlah tempat tersebut. Jikalau kalian sudah meluaskan tempat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan tempat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antu amila jalisaka muamalatan hasanatan. Wajib juga di sini bagi kita untuk kita tu'amilah. Tu'amilah itu kan bergaul. Jalisaka, kepada teman duduk kita, muamalatan hasanatan, dengan pergaulan yang baik-baik. Kalau kita lagi ngumpul sama kawan-kawan kita, lagi ngumpul dengan keluarga-keluarga kita, lagi ngumpul dengan siapapun itu, maka kita harus melakukan apa? Perilaku yang baik. Muamalatan hasanatan, pergaulan kita harus baik. Tak boleh. Nah, itulah harus kita memiliki adab. Lagi ngumpul sama kawan kita, yuk kita pakai adab juga. Nak siapa be, nak ngumpul sama siapa be, harus pakai adab. Tabtasimalahu. Nah, kita harus di sini tersenyum, jangan sedih di depan kawan kita, harus senyum be. Senyum dengan teman duduk kita tadi. Wataswa ila kalamihi. Nah, wajib juga bagi kita menyimak ila kalamihi, kepada ucapan wong yang duduk bersama kita tadi. Kita dengari. Kalau dia nak bercerita apa-apa, kita dengari. Jangan tidak kita dengari. Wataswa, harus kita nyimak. Wala tasawwisu alaihi, dan jangan mengganggu kepada teman duduk kita tadi. Lah kita tidak dengari, kita tidak menyimak, kita tidak senyum, kita tidak melakukan perilaku yang baik kepada teman duduk kita, malah kita mengganggunya tadi. Sekiranya tidak galak menyimak, sekiranya tidak galak
perilaku yang baik, atau dia kita tidak galak senyum dengan teman duduk kita tadi, ya kita diam baik, jangan kita ganggu. Wala tusawwisu alaih, jangan kita mengganggu kepada teman duduk kita. Wa tahtarima kullaman yakunu fil majlisi, dan kita harus menghormati, watah tarima, harus menghormati, memuliakan kullaman, kepada seseorang yakunu fil majlis, yang mana wong tadi ada di tempat duduk kita. Contohnya kita lagi majlis ini, nah kita yang besar kita muliakan, kita hormati. Terus yang besar tadi kita harus menyayangi budak kecil kita. Nah, harus apa? Watah tarim, harus memuliakan, menghormati. Wala siyama abuka au ustaduka, terlebih-lebih di tempat duduknya tadi ada guru kita. Paham? Ada guru kita, ataupun ada orang tua kita di tempat duduk tadi, kita harus menghormati beliau. Paham tak? Menghormati beliau. Kenapa? Laulal murabbi ma'araftu rabbi, seandainya tidak ada guruku, seandainya tidak ada guruku, niscaya aku tidak akan mengenal Tuhanku. Nah, jadi kalau tidak katik guru, kita tidak bakal kenal yang namanya Allah. Kita tidak bakal kenal Allah kalau tidak katik guru. Karena guru tadi, jadi ada di dalam kitab Fawaidul Mukhtar perbandingan di antara wong tua dan guru. Nah, pertama kita bahas dulu tentang wong tua. Jadi wong tua ini, wong tua dia tadi cuma apa? Cuma memperhatikan dunia kita, tidak memperhatikan akhirat kita. Cuman memperhatikan dunia kita. Dia sedih, dia khawatir. Kalau anaknya tadi tidak makan, anaknya tadi sakit, anaknya tadi tidak sekolah, nah dia khawatir. Itu wong tua, bakal dia nyari demi anaknya tadi, nyari gawean, nyari apapun itu, nyari duit. Nah, untuk apa? Supaya anaknya tadi jadi wong. Nah, itu wong tua. Dia tidak memperhatikan kepada akhirat kita, tidak memperhatikan kepada akhirat kita. Dia apa? Dia tadi pegawai, nyari duit supaya anaknya tadi makan lemak. Nah, itu wong tua. Supaya anaknya tadi jadi wong. Itu wong tua. Tapi dia tadi tidak memperhatikan akhirat kita. Beda dengan guru tadi, guru mursyid. Mursyid itu apa? Mursyid itu uang yang memberi petunjuk, mursyidun. Orang yang memberi petunjuk. Guru mursyid. Syaratnya ini guru mursyid. Syarat guru mursyid itu apa? Syarat guru mursyid itu bakal nolong dunia akhirat. Dia mengetahui takdir seorang murid. Murid tadi takdirnya tadi, contoh, murid tadi takdirnya di akhirat dia tadi syar, buruk, masuk neraka. Nah, dia tahu, guru mursyid tadi tahu dengan takdir seorang murid. Nah, maka akan dia apa? Akan didoakan, didoai, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya muridnya tadi menjadi ahlul jinan. Menjadi apa? Dari syar menjadi khair. Paham tak? Dari buruk menjadi baik si muridnya tadi. Itu guru mursyid syaratnya. Nah, beda dengan guru ini. Beda dengan guru mursyid. Bahwasanya dia bakal memperhatikan dunia kita, diperhatikan juga. Akhirat kita diperhatikan juga. Cak mano supaya murid aku ini selamat, bahagia dunia akhirat. Itu diperhatikan oleh guru mursyid tadi. Poinnya dua ini. Kalau wong tua kita itu memperhatikan cuma dunia kita, Nah, kalau guru mursyid itu memperhatikan dunia dan akhirat.
di dunia diperhatikan supaya si muridnya tadi tidak sengsara di dunia. Begitu juga di akhirat diperhatikan juga supaya muridnya tidak bakal masuk neraka, supaya muridnya tidak masuk neraka, supaya muridnya tadi masuk surga. Itu guru mursyid. Nah, beruntung zaman sekarang banyak guru-guru tapi tidak memperhatikan dunia sama akhirat kita. Banyak guru tapi susah nyari guru-guru yang seperti ini, guru mursyid yang seperti ini, memperhatikan dunia kita dan akhirat kita. Kalau kita ketemu jangan kita lepas. Jangan kita lepas. Lanjut daripada pembahasan kita, wa idza ata man huwa akbaru minka. Nah, terlebih-lebih juga di tempat tersebut ada uang yang lebih besar dari kita. Fakum ijlalan lahu. Nah, kalau ada misalnya ulama ataupun waliullah ataupun habib yang lain-lain, yang ulama-ulama datang di suatu majelis, maka di sini adabnya bagi kita, wajib bagi kita fakum ijlalan lahu, untuk kita tadi tegak ijlalan lahu. Ijlalan di sini apa? Untuk kita menghormati ta'zim dengan ulama tersebut. Jangan ada ulama, ada siapa muallim lewat, dia tadi duduk baik, tidak menghormati, itu bukan termasuk adab. Bukan termasuk adab. Harus apa? Ijlalan lahu. Bukannya ulama tadi pengen dihormati. Memang ini sudah apa? Sudah ajaran Rasulullah SAW. Tak baca kita bantah. Paham? Ajaran Rasulullah SAW. Tak baca kita bantah. Bukannya ulama tadi pengen dihormati, tidak kate di dalam hati ulama tuh pengen dihormati. Waqaddimhu fil majlis, dan utamakanlah si ulama tersebut di tempat duduk. Suruh duduk depan, suruh duduk depan. Kita unjuk minum, kita suguhi yang apa? Yang lemak-lemak. Karena apa? Ta'zim lahu, kita menghormati dengan ulama tersebut. Wa ta'akhir anhu qalilan, dan mundurlah sedikit. Kalau ada ulama tadi duduk di depan kita, sejajar dengan kita. Contohnya guru kita. Guru misalnya duduk sejajar. Itu harus apa? Wa ta'akhir anhu qalilan. Wa ta'akhir, mundurlah sedikit. Jangan kita sama dengan guru. Itu adabnya, jangan kita sama dengan guru. Mundur dikit. Jangan melebihi daripada duduknya guru tadi. Duduknya ulama tersebut. Duduknya juga dengan sopan. Paham? Wafil hadisi, dan di dalam hadis, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil ansar radhiyallahu anhu, kumu ila sayyidikum, yakni Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Wa jaa syekhun kabirun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa af'al qaumu anhu ayyuwassi'u lahu. Jadi telah ada datang uang tua yang sudah tua renta, yang mana orang tua tadi menginginkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'abta'al qaumu, maka kaumnya Sayyidina Mu'ad tadi memperlambat daripada jalan orang tua tadi. Kan lagi ada rombongan, tiba-tiba lewat orang tua renta. Pas dijenguk oleh Sayyidina Mu'ad,
dijengok, woi wong tua sudah tua itu. Nah, wong tua tadi pengen bertemu Nabi, pengen bertemu Nabi. Dia apa? Fa'abtu al-qaumu. Kemudian si rombongan tadi memperlambat daripada jalannya, dibuka ke an yuwasi'ulahu. Nah, dia apa? Diluas ke, dibuka ke jalannya tadi untuk si wong tua renta tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Kata Nabi, bukanlah termasuk daripada golonganku, golongan kami, kata Nabi, bukan termasuk daripada golongan kami. Seseorang malam yarham sagirona, seseorang yang tidak menghormati, tidak menyayangi anak kecil kami, wa yuwaqqir kabirona, dan tidak memuliakan, tidak menghormati uang yang besar kami, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan termasuk golongan aku, kata Nabi. Kau tidak menghormati uang tua, kau tidak menyayangi budak kecil, bukan termasuk daripada golonganku. Berarti apa? Rasulullah SAW di sini tak galak memberi syafaat kepada kita. Kalau kita tadi tidak menghormati uang tua, tidak menyayangi budak kecil, nah, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Wa idza dakhalta fi majlisi, maka apabila kita masuk di dalam majlis, fasallim ala ahlihi, maka ucapkanlah salam kepada pemilik majlis tersebut. Ada uang di situ. Kita masuk majlis, ucapkan salam. Ucapkan salam. Ada uang di situ, ucapkan salam. Jangan ucapkan salam, karena ini termasuk daripada adabnya majelis, adabnya duduk. Wasafihum. Nah, kita juga di sini wajib untuk apa? Untuk wasafihum, untuk bersalaman kepada mereka. Termasuk daripada etika adabnya duduk. Masuk majelis, masuk ke tempat uang tadi, ucapkan salam. Kemudian bersalamanlah kepada mereka. Mana tahu apa? Mana tahu yang uang yang kita salaminya tadi pernah bersalaman kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi apa? Pernah hadis ini pernah dikeluarkan sama Ustaz Al-Habib Muhammad. Pernah dikeluarkan oleh sama Ustaz Al-Habib Muhammad. Man sofaha ni dakhalal jannah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah bersalaman kepadaku, kemudian uangnya tadi pernah bersalaman kepadaku, seterusnya sampai bersalaman kepada Rasulullah. Ada uang bersalaman kepada ulama ini bersalaman kepada ulama ini, terus sampai ke Rasulullah, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga, atau kata Nabi. Nah, mana tahu kita uang yang tempat duduk kita tadi pernah bersalaman sampai ke Rasulullah. Nah, maka apa? Kita akan dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Ada pertanyaan? Nak nanya, ya ada apa? Tafadhol, silakan. Nak nanya, nak saran, apa-apa. Kita buka sesi pertanyaan. Nak nanya apa? Nanya tentang apa? Tentang percintaan, itu. Tentang apa? Tentang ilmu, tentang yang lain. Tafadhal, silakan. Ala farhatikum. Serah antum nak bertanya tentang apa. Insyaallah kalau bisa dijawab, ya Al-Fakir jawab. Kalau tak bisa, PR. Nanti pertanyaan. Kalau nanti pertanyaan nak ditutup ini.
Maafi, maafi. Wujud amla. Ada apa tidak? Hukumnya balik tapi tak baca ngaji. Sudah balik tapi tak baca ngaji. Jadi kita ambek di sini, kita ambek hadis daripada Rasulullah SAW. Yang mana hadis ini pernah diutarakan oleh yang mulia sama tulisnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Fakir radhiyallahu anhu. Yang mana di sini berbunyi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim. Ala kulli muslimin. Ada riwayat yang lain ala kulli muslimin wa muslimatin. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nak kecil, nak belum baler, nak sudah baler, nak belum baler, dia belum balik ataupun dia sudah balik. Maka di sini wajib bagi dia tadi untuk apa? Belajar menuntut ilmu. Paham? Belajar untuk menuntut ilmu. Jadi penting bahwa ilmu itu penting. Paham? Bahwasanya ilmu itu penting. Kita sampai di situ talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi ada di dalam kitab Nasihat Dunia karangan daripada Imam Al-Haddad. Di situ di bab ilmu, bab tentang belajar ilmu. Kalau kita di kampung kita dak kate ulama, dak kate yang bisa ngajari kita, maka wajib kita akan Kita mencari ulama, mencari pengajar, mencari muallim yang bisa ngajari kita. Walaupun pengajar tadi seumpamaan di negeri Cina sana. Paham tak? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini perumpamaan baik, bukannya sampai kita nak ke negeri Cina sana, right? Perumpamaan baik. Wajib bagi kita. Kalau tak punya katik yang bisa ngajari kita di tempat kampung kita. Paham tak? Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Cari yang bisa ngajari kita. Kalau kita tak bisa ngaji, sudah balik, malu di kita dewek. Malu di anak. Kalau kita sudah nikah, kita bakal punya anak. Kalau anak kita ada pelajaran tentang Al-Quran, yang lain-lain, kita tak bisa menjawab, sedih tak gitu. Nah, kita pikir dari situ. Wajib untuk kita menuntut ilmu. Ilmu itu wajib. Baik dia tadi wong kaya, wong miskin, pejabat, presiden, polisi. Kate apa? Kate ilahnya, kate kecualinya ini. Wah, wajib untuk umat muslim perempuan
laki-laki untuk menuntut ilmu. Kata apa? Kata ininya. Kata bahasa itu. Kata apa nih? Yo, kata batasan umur yang lain-lain. Paham tak? Wajib menuntut ilmu, cari ulama yang cari pengajar yang bisa ngajari gitu. Kalau tak latih juga, kalau tak latih juga kita cari ulama, cari pengajar yang lain. Di kampung kita tidak latih, keluari biaya kita untuk apa? Untuk kita menuntut ilmu. Itu kan ilmu itu mahal, susah. Jadi aman antum tak bisa ngaji, ada orang tak bisa ngaji. Itu apa? Bahasa yang di dalam akhirat itu apa? Bahasa Al-Quran kalau bahasa Arab. Kalau kita tak bisa ngaji, otomatis kita tak bisa bahasa Arab. Nah, galak masuk neraka. Kita ditanya malaikat pakai bahasa Arab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa man kiblatuka, di mana kiblatmu? Apa kiblatmu? Itu pakai apa? Pakai bahasa Arab. Kalau kita tidak bisa ngaji, otomatis apa? Tidak bisa. Jadi apa? Wajib bagi kita, intinya itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ate terkecuali di sini. Ate keringanan untuk orang yang menuntut ilmu. Lagi bisa nuntut ilmu. Jangan tanggung-tanggung. Ngaji, tak bisa ngaji, harus bisa ngaji. Iqra 1 sampai Iqra 6. Iqra 6 lanjut lagi Al-Quran, ngaji sampai lancar. Sampai lancar. Belajar dengan uangnya tadi, mengajar. Besar pengajar apa? Pengajar ngaji, uang yang ngaji itu besar pahalanya. Atau apa? Kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, ana abdukuman allamani walau harfan wahidan. Saya ni budak, atau Imam Ali, saya ni budak, uang yang telah mengajariku, walaupun dia ngajari tadi satu huruf saja, satu huruf baik. Satu huruf tadi apa? A, ba, ta, sa, ja. Itu kan satu huruf kalau A, satu huruf, ba, satu huruf. Kata Imam Ali, sangkin apa? Sangkin mulianya uang yang ngajar ngaji. Ana abdukuman allamani walau harfan wahidan. Aku ni seorang budak uang yang telah mengajari aku, walaupun dia tadi mengajari satu huruf abata saja. Budaknya. Di sini intinya wajib, jangan keringanan untuk orang menuntut ilmu. Paham tak? Ada lagi? Maafi soal. Dati pertanyaan lagi. Berarti nak ditutup. Allah alam bisawab. Kalau ada kata-kata yang kurang lemah atau kata-kata yang salah dari Al-Fakir mohon maaf, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna ala laja asrabna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wasl lana awrati wa anini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli ji mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amin aghabi asma fadlan wajudan manna la bi'tisabin minna bil mustafa rasuli najabi kulli suli bil mustafa rasuli najabi kulli suli bil mustafa rasuli najabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatu sisubi walhamdulillahi fil badri wa tanahi walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.